Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Tifosi. Izin mempresentasikan progres kami mengenai update final project ketiga yang membahas mengenai user requirement, software architecture design, infrastructure design, ERD, DFD, dan mockup design. Ini bisa next. Lagi. Next. Oke, yang pertama user requirement. User requirement pada sistem parkir pintar ini mencakup 3 jenis pengguna, yaitu visitor sebagai pengunjung tanpa login, user sebagai pengguna terdaftar yang dapat menggunakan layanan parkir secara penuh, serta admin sebagai pengelola sistem yang bertanggung jawab mengatur, memantau, dan mengontrol seluruh operasional parkir. Next. Untuk yang pertama di visitor, untuk modulnya itu ada 5, home, vehicle, book, payment, dan profile. Pada modul home, visitor itu bisa melihat lokasi parkir, melihat ketersediaan slot, melakukan pencarian, melihat nearby parking, serta membuka navigasi ke lokasi. Sedangkan untuk modul vehicle, book, payment, dan profile, visitor tidak dapat mengakses karena harus melakukan login terlebih dahulu. Bisa next. Selanjutnya untuk user, pada modul home, user bisa melihat lokasi parkir, status slot real time, pencarian dan filter, nearby parking, serta navigasi ke lokasi. Kalau untuk modul vehicle, user dapat menambah, melihat, mengedit, menghapus, dan mengatur default vehicle. Lalu yang modul home, di modul book, user dapat membuat, melihat, dan membatalkan reservasi mereka sendiri. Lalu modul payment, melakukan pembayaran, melihat histori, dan mengelola metode pembayaran. Dan yang terakhir profile, melihat dan mengedit profil sendiri. Bisa next. Selanjutnya itu admin. Untuk modul home, admin dapat monitoring statistik, visualisasi data, dan manajemen lokasi. Untuk modul vehicle, melihat informasi vehicle user melalui detail user. Modul book memantau aktivitas reservasi, melihat transaksi dan statistik sistem. Modul payment memantau semua transaksi, filter atau pencarian dan statistik. Lalu modul profile melihat daftar user, detail profil user, transaction history user, dan statistik user. Selanjutnya itu ada software architecture design dari sistem parkir pintar ini. Yang pertama itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama front end, yaitu menggunakan React untuk menempelkan antarmuka aplikasi dan mengirim request ke server melalui HTTPS. Lalu request tersebut diproses oleh backend, yaitu Express, yang menangani autentikasi, logika booking, dan pembayaran. Lalu backend kemudian melakukan SQL queries ke database MySQL untuk mengambil atau menyimpan data. Hasilnya akan dikembalikan lagi ke front-end sebagai respon untuk ditampilkan ke pengguna. Baik, selanjutnya ada data flow diagram level 0, yang dimana di sini terdapat parking system sebagai sistem utama dan terdapat user, yang dimana user itu akan mengirimkan data usernya itu ke parking system melalui login request, dan juga user juga bisa melakukan reservation request yang dikirim ke parking system. Kemudian parking system ini akan mengembalikan availability status kepada user, notifikasi kepada user, dan juga info parkir kepada usernya. Serta di sini ada payment gateway, yang dimana dari parking system sendiri akan mengirimkan payment request ke payment gateway-nya. Kemudian ketika payment gateway-nya sudah melakukan transaksi ataupun update status, maka dari payment gateway akan menyampaikan payment status ke parking systemnya. Kemudian di sini ada entity relationship diagram yang menggambarkan struktur data utama yang digunakan dalam sistem pemesanan atau parking system ini. Sistem PRD ini terdiri dari beberapa entitas inti yang saling terhubung, yang dimana ada user yang menyimpan data pengguna, baik admin maupun user biasa,
user di sini memiliki hubungan ke vehicle, yaitu satu user dapat mempunyai banyak kendaraan, ke notifikasi yang dimana notifikasi ditunjukkan kepada user tertentu dan juga kepada reservasi yang dimana setiap reservasi dibuat oleh user. Kemudian terdapat vehicle yang dimana berisi informasi kendaraan milik penggunanya yang dimana di vehicle sendiri ini memiliki relasi ke reservasi yang dimana reservasi selalu terkait dengan salah satu kendaraan user. Kemudian setelah vehicle terdapat notification yang dimana notification sendiri bisa menyimpan pesan atau notifikasi yang dikirimkan kepada pengguna dan notification di sini hubungannya itu dengan user. Kemudian terdapat parking location akan menyimpan data lokasi parkir termasuk alamat, jumlah slot, harga per jam, koordinat dan status lokasinya. Parking location di sini memiliki hubungan ke parking spots sebagai setiap lokasi memiliki banyak slot parkir, kemudian ke reservasi yang dimana reservasi harus memilih lokasi parkir terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada parking spots yang dimana berisi detail slot parkir di setiap lokasi termasuk nomor, status, zona parkir, dan juga sensornya. Parking spot sendiri memiliki hubungan ke reservasi yang dimana jika slot telah ditentukan, reservasi akan terhubung ke slot tersebut. Kemudian ada reservasi yang dimana berfungsi untuk mengelola pemesanan parkir oleh pengguna. Reservasi di sini memiliki hubungan ke payment yang dimana setiap pembayaran selalu terkait dengan satu reservasi. Dan yang terakhir ini ada table payment untuk menyimpan transaksi pembayaran setiap reservasinya. Seperti itu. Berikut ada infrastruktur desain dari sistem parkirnya. Yang pertama itu ada klien dan DNS-nya. Si user mengakses DNS yaitu parkingapp.com, lalu akan menggunakan AWS sesuai dengan pemaparan infrastruktur yang telah kami sampaikan di minggu-minggu sebelumnya. Lalu dari situ akan mengambil dari framework build dengan teknologi sebagai berikut, menggunakan web server NGX dan datanya kita menggunakan Amazon RDS dengan data MySQL dan Chest dari Elasticsearch. Untuk operasinya kita menggunakan GitHub sebagai workspace-nya untuk source, build, dan deploy. Next. Di ini sob, Eh, stop ini. Ini stop share screen dulu. Iya, stop sharing dulu. Berikut adalah tampilan dari mockup websitenya. Yang pertama itu ada autentikasi, ada login register, lalu ada berandanya untuk melihat keseluruhan parkir yang tersedia. Lalu untuk bisa pilih parkir, zonanya ada berbagai jenisnya. Lalu bisa memilih tempatnya mau di mana dengan ada keterangan ketersediaannya. Lalu ada durasinya, memilih berapa jam dengan memasukkan kendaraannya. Lalu di sini ada untuk kendaraan listnya, bisa menambahkan kendaraan. Lalu untuk paymentnya, di sini memilih payment yang akan dipakai. Dan yang terakhir itu ada payment success dengan keterangan paymentnya. Mungkin seperti ini saja pemaparan dari progres pada project final kami. Selebihnya jika ada pertanyaan boleh komentar di bawah. Sekian, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi